Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang kelulusan ujian EPS Topik tahap 1, yaitu untuk sektor phishing di ujian EPS Topik tahun 2024. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon teman-teman yang mendengar, menonton, menyimak video ini, mohon bantu subscribe-nya supaya channel saya lebih berkembang lagi dan bisa memberikan edukasi serta memberikan manfaat informasi untuk teman-teman semua. Nah, jadi kemarin kita sudah ujian EPS Topik sektor phishing ya. Jadi sektor phishing ini kuotanya kuota akhir ya 4.097 orang. Sedangkan untuk pelamarnya sendiri yaitu sebanyak 6.299 orang. Jadi harus ada yang tereliminasi kalau dilihat dari rasio pelamar dengan kuota. Nah, kemudian yang lulus ujian EPS Topik ya, yaitu sebanyak 4.640 orang. Artinya di seleksi tahap 1 ini ujian EPS Topik ini sudah sebanyak 1.659 orang yang sudah gugur di tahap 1. Kemudian nanti ada di tahap 2 yaitu tes skill atau yang biasa kenal biasanya skill test ya. Nah, nanti kalau mengacu pada kuota yang 4.000 ini ya, 4.097 orang ini berarti nanti akan gugur lagi 543 teman-teman. Di 543 akan gugur ya di ujian setelah ujian tes skill atau skill test nanti diumumkan di hasil akhirnya oleh BP2MI. Nah, tetapi teman-teman kabar baiknya ya bahwa HRD Korea memberikan kuota itu biasanya tidak mentok segitu doang gitu. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang lain yang memang bisa menguntungkan kita. Contohnya seperti tahun kemarin, ujian manufaktur yang pada awalnya 10.000 dari kuota yang diberikan HRD Korea, ternyata bisa sampai 12.000. Nah, kemudian sekarang juga yang sudah berlalu yaitu sektor phishing yang sudah ujian, kuota 4.097 bisa jadi ini yang lulus ujian EPS Topik ini bisa jadi ikutan lulus semua teman-teman. Jadi berdoa saja, yang penting pada saat skill test bisa jawab pertanyaan dari si pewawancara yaitu orang Korea, kemudian kita bisa mengerjakan tes-tes yang lain. Ada tes kekuatan fisik dan kemampuan dasar selain tes wawancara. Jadi selisihnya memang tipis. Dari ujian EPS Topik yang lulus hanya lebih 543 orang. Nanti yang akan gugur ini kalau memang kuotanya memaksa di 4.097. Tapi saya yakin ada kebijakan yang lain, bisa jadi kuota yang segini 4.097 orang ini bisa jadi lebih ya. Lebihnya berapa itu hanya HRD Korea yang bisa tahu dan berhak memutuskan mau diambil berapa. Yang jelas teman-teman yang sudah lulus saya ucapkan selamat, tetapi bukan akhir segalanya ujian EPS Topik itu, tapi ada namanya ujian skill test atau tes skill. Nah, itu hasil yang menentukan nanti. Nah, kemudian nilai kelulusan EPS Topik tahun 2024 yaitu skor 30 sudah lulus ya, teman-teman. Ini hebat sekali ya. Mungkin karena kuotanya banyak kali ya. Dengan rasio pendaftar yang segitu, akhirnya butuh banyak sehingga
ya nilai 30 pun bisa lulus. Nah, kalau nilai 30 ini berarti betulnya cuman 12 soal teman-teman ngerjainnya. Sedangkan salahnya ini bukan 38 tapi 28 soal karena totalnya hanya 40 soal. Jadi kita mengerjakan ujian EPS topik itu 20 soal mendengar, 20 soal membaca gitu. Jadi totalnya 40 soal. Nah, ini hanya betul 12 ya, teman-teman. Kalau nilainya 30 skornya sudah lulus ke ujian tahap 2. Artinya ini memang bukan sesuatu hal yang sulit untuk dicapai untuk mendapat skor 30 ya. Nah, kemudian materi ujian skill test atau tes tahap 2 yaitu pertama kekuatan fisik, ada mengukur genggaman tangan, kemudian mengukur kekuatan otot punggung dan lain-lain. Kemudian wawancara ada perkenalan diri, kemudian menebak gambar, nanti ditunjukkan gambarnya oleh orang Korea, kita menebak itu gambar apa gitu ya, menjawab itu gambar apa yang ditunjukkan oleh orang Korea. Kemudian mengikuti perintah pewawancara, misalkan kata orang Korea suruh mengangkat tangan, kita angkat tangan. Misalkan kata orang Korea suruh memutar badan, dan lain-lain. Nah, kemudian tes yang ketiga yaitu kemampuan dasar. Ini memasukkan pin, nanti menggantungkan barang atau ring, dan lain-lain ya. Pokoknya sekitar itu untuk tesnya. Jadi dipersiapkan saja. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan himbauan kepada teman-teman nanti yang misalkan lulus sampai tahap akhir ya teman-teman. Ini pesan saya himbauan. Yang pertama, jangan mengambil phishing untuk batu loncatan lulus dan terbang ke Korea Selatan. Nah, ini yang masih saya banyak temui, yang masih banyak saya jumpa itu banyak teman-teman yang beranggapan bahwa yang penting terbang sampai ke Korea Selatan. Sampai di sana nanti bisa pindah sektor. Itu banyak sekali. Sampai detik ini pun saya masih banyak orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan teman-teman, jangan. Nah, kita sportif aja ya, misalkan ujiannya nggak lulus tahun sekarang ini, ya tahun depan ngambil lagi gitu. Jadi belajarnya lebih lama. Kalau nggak lulus manufaktur, ya ambil manufaktur lagi. Jangan tahun ini nggak lulus manufaktur, tahun depannya ambil phishing yang sudah pasti lulus. Nilai phishing memang lebih rendah daripada nilai manufaktur untuk ujian EPS topik. Tapi hal itu jangan sampai dijadikan batu loncatan untuk bisa terbang ke Korea, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih punya pemikiran seperti itu, saya minta tolong berpikir lebih matang lagi ya, lebih bijak lagi bahwa jangan sampai mengambil phishing, lulus ujian EPS topik, nilai ujiannya rendah, bisa terbang ke Korea Selatan, sampai di sana pindah sektor, teman-teman. Jangan, karena ini juga yang dikeluhkan oleh Pak Beni Ramdhani selaku Ketua BP2MI bahwa jangan menambah status ilegal di Korea Selatan. Jadi jangan sampai teman-teman di sana baru beberapa bulan kerja, kemudian tidak cocok mungkin dengan sektor pekerjaannya, sehingga kabur nyari tempat yang lebih enak kerjanya. Jangan sampai begitu teman-teman, karena bisa jadi kalau begitu terus, ya sektor phishing akan ditutup dan sektor ini akan diberikan untuk negara yang lain. Jangan sampai, karena di Indonesia ini banyak orang-orang yang membutuhkan kerja, membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, pengen kerja di luar negeri, niatnya pengen mempunyai tabungan untuk usaha dan keluarga. Nah, sektor ini ditutup gara-gara ulah teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian
Yang kedua, phishing harus kuat mental. Nah, ini harus kuat mental ya. Bukan sektor phishing aja sih. Di semua sektor kalau di Korea memang under pressure ya pekerjaannya itu. Harus kuat mental. Tapi ya phishing lebih-lebih lagi ya. Harus punya mental yang kuat. Kemudian harus punya skill ya. Karena di ujian phishing kan sebelum mendaftar harus ada sertifikat ya. Sertifikat keahlian untuk phishing ya. Yang nggak tahu teman-teman keahlian sertifikat itu nembak atau enggak gitu. Ada yang cuman bayar doang gitu, nggak ikut pelatihan juga ada ya. Nah, teman-teman jangan seperti itu. Ya kalau pelatihan ya diikuti benar-benar, dipelajari ilmunya supaya nanti pada saat di sana punya kemampuan atau punya skill gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat ya. Ya sekali lagi mohon maaf ya, saya berbicara seperti ini karena memang saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa kerja di Korea Selatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi biasanya ya. Biasanya kerjanya itu lebih berat daripada apa yang kita duga sebelum berangkat ke Korea Selatan. Nah, itu teman-teman ya, semoga teman-teman betah di bidang pekerjaannya masing-masing, tidak pindah sektor yang non prosedural. Kalaupun mau pindah sektor ya harus dengan prosedur supaya tidak menambah angka orang yang ya istilahnya kaburan atau lari ya dari sektor bidang pekerjaan yang sudah ditandatangani di atas kontrak, di atas materai dari SLC yang sudah dikirimkan. Jadi teman-teman harus banyak bersyukur, sekali lagi ya diterima saja kalaupun kerjanya berat, kalaupun tidak enak ya memang itu resiko ya, resiko pekerjaan. Kita harus profesional, kita harus menjaga nama baik Indonesia. Buktikan kalau kita pekerja yang disiplin, pekerja yang tanggung jawab, pekerja Indonesia yang punya etos kerja yang tinggi. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Saya bikin video ini tidak ada maksud apa-apa, hanya sebatas mengedukasi supaya pemikiran teman-teman itu terbuka bahwa kalau misalkan tidak lulus ya tidak jadi masalah ya. Ikut lagi di tahun depan ya. Ambil sektor manufaktur kalau bisa ya. Tapi kalau memang sudah yakin di phishing ya harus betul-betul punya keahlian di bidang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.